I yang kedua, imitation. I yang ketiga, nggak enak nih dengarnya ya, tapi ya saya katakan ya. I yang ketiga, idiot. Itu klasifikasi scientific research ya. Jadi apa namanya yang paling tinggi kualitasnya adalah yang dikategorikan sebagai innovation research. Di bawahnya imitation research dan yang paling rendah idiot research. Ya. Nah, untuk teman-teman ketahui yang dimaksud dengan innovation research itu memiliki dua ciri. Innovation research itu ya memiliki dua ciri. Satu, di-trigger oleh pure curiosity. Ya, atau wild idea, ide liar. Ide liar itu ide sederhana tapi membuat orang lain tidak pernah kepikiran. Nah, itu wild idea ya. Jadi innovation research itu di-trigger atau dipicu oleh pure curiosity, oleh wild idea. Itu yang pertama. Kemudian dilaksanakan dengan metodologi yang rigorous atau technically rigorous. Jadi ada dua ya, ada dua. Ya, harus dimulai dengan pure curiosity dan kemudian ditindaklanjuti dengan technical rigor. Ini ya. Pure curiosity itu bisa saya latih. Bagaimana melatih agar supaya kemampuan memproduksi pure curiosity itu lebih meningkat. Bisa saya latih kapan-kapan Mas Nuhung ya bicara tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, technical rigor. Ya. Jadi metodologinya betul-betul rigorous, tangguh. Nah, seberapa tangguh? Ini memerlukan ya pergaulan di level internasional. Oke, sekarang I yang kedua, imitation. Ya, apa yang dimaksud dengan imitation research? Imitation research itu ya cirinya hanya satu. Tidak ada pure curiosity, yang ada hanya technical rigor. Ya, gitu. Nah, contohnya mungkin masih ingat ada saudara kita dari Makassar yang berhasil membuat pesawat terbang ya dengan mesinnya dari mesin sepeda motor ya. Kemudian saya melihat videonya dan terbang itu di pantai ya gitu. Nah, apakah itu innovation? Bukan. Itu adalah imitation. Ya. Pesawat terbangnya sudah ada. Mesin motornya sudah ada. Nah, saudara kita itu mengutak-atik ya, technically rigorous. Rigorosity-nya itu karena tidak semua orang tahu. Dia yang berpengalaman, ya. Dan dia tahu betul di dunia motor itu agar supaya bisa terbang harus bagaimana. Gitu ya. Nah, itu contoh yang sangat bagus sekali. Imitation. Begitu. Ya. Nah, kalau yang innovation ya yang high teknologi itu adalah ya itu mekanika kuantum, lahirnya mekanika kuantum ya. Kemudian lahirnya teori relativitas gitu ya. Nah, kalau yang idiot riset bagaimana? Yang dikategorikan idiot riset itu adalah yang tidak ada pure curiosity dan tidak ada technical rigor. Ini yang ingin saya tekankan. Jangan sampai kawan-kawan sudah capek-capek biaya keluar banyak untuk riset, untuk publikasi, tapi nyatanya di-reject. Begitu di-reject, itu artinya pure curiosity-nya tidak nampak, technical rigor-nya pun tidak nampak.
Begitu ya. Ini yang harus diwanti-wantikan. Ya. Oke, sekarang apa itu R&D dan R&A? R&D ya, itu sebatas mengembangkan iptex. Iptex yang sudah ada, yang tadi yang kecil saja, dibuat jadi besar. Sudah itu R&D. Ya. Tapi kalau R&A itu menciptakan iptex baru. Amat sangat sayang bahwa R&D atau mengembangkan iptex itu dilindungi undang-undang. Seperti yang sudah katakan tadi ya, undang-undang tentang guru dan dosen, juga undang-undang tentang pendidikan tinggi. Tapi menciptakan iptex baru, sepengetahuan saya, ya, saya belum menemukan undang-undangnya yang melindungi itu. Kalau ada kawan-kawan yang mengetahui ya di undang-undang mana dilindungi R&A, tolong saya diberitahu. Ya, ya. Nah, sekarang masuk ke legal aspek. Ini sering dilupakan legal aspek ini ya. Minimal untuk kawan-kawan semua itu 3 dokumen ini perlu dimiliki. Yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Yang kedua, Fundamental Principles of Official Statistics, itu yang dideklarasikan PBB tahun 2014. Dan yang ketiga adalah Universal Ethical Code for Scientists tahun 2007. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Ya, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, ini pasal-pasal yang ya saya sarankan jangan luput dari perhatian kita. Ya. Pasal 1 ayat 4 tentang kegiatan statistik. Sebab bisa-bisa kita melakukan survei penelitian, waduh bisa-bisa masuk ke ranah hukum. Karena ini undang-undang ya. Kemudian selanjutnya ayat 9 tentang survei, ayat 12 tentang populasi, ayat 13 tentang sampel, ayat 17 tentang responden. Pasal 26 tentang perlindungan responden. Nah, ini mahasiswa yang pergi ke lapangan melakukan survei harus dibekali dengan ini. Ada undang-undang yang melindungi responden. Itu pasal 26. Dan terakhir pasal 34 sampai pasal 40. Yaitu ketentuan pidana. Waduh, ya. Bukan lain. Bukan lain ya. Sampling ya, walaupun kita berada di ranah perguruan tinggi, tetap kita tunduk pada hukum. Nah, kemudian tentang Fundamental Principles of Official Statistics, ini ada 10 principles ya, 10. Yang penting dalam kaitan dengan event ini adalah prinsip nomor 4. Ya. Nomor 4. The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan slopin formula, ya. Kalau Anda menggunakan slopin formula, Anda tidak patuh kepada prinsip nomor 4 PBB. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Prinsip nomor 4. Gitu. Nah, silakan nanti ya diamati. Nah, kemudian berikutnya adalah Universal Ethical Code for Scientists. Jangan lupa kita semua sebagai dosen adalah ilmuwan, adalah saintis. Jadi harus tunduk kepada kode etik ini. Ya, kode etik ini disusun oleh Sir David King. Ya, dia adalah Government Chief Scientific Advisor dan juga Head of the Government Office for Science. Ya, sayang
di Indonesia apakah ada yang sejenis nggak ya? Government Office for Science. Nah, Sir David King waktu jadi ketuanya, dia merumuskan dengan dasar filosofinya bahwa our social license to operate as scientist, ya, lisensi kita dalam mengamalkan posisinya sebagai saintis, ya, itu coba lihat baik-baik apa dasarnya. Dasarnya adalah trust between scientist and society. Ya, trust antara kita dengan masyarakat di sekeliling kita. Ya, nah dari situ dijabarkanlah. Nah, ini butir pertama. Sekali lagi butir pertama itu tuh similar dengan prinsip keempat PBB. Act with skill and care in all scientific work. Maintain up to date skills. Nah, ini dia, ya. Maintain up to date skills. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengurung diri. Ya. Kita tidak bisa, Pak Maman kan orang matematik, orang statistik. Kita orang sosial. Waduh, kalau sudah begitu ya sudahlah. Kita mundur. Gitu. Tidak, begitu kita berada pada level beyond S3, sekat-sekat itu tidak ada. Sekat bidang ilmu memang ada di level S1. Di level S2 sekat ilmu itu sudah mulai mencair. Dan di level S3 sekat-sekat ilmu itu sudah tidak ada lagi. Apalagi beyond S3. Ya, nah itu dia. Jadi sekarang kita lihat pesan-pesan baik di undang-undang nomor 16 tahun 97 maupun di deklarasi PBB ataupun di kode etik untuk ilmuwan sejagat. Ya. Sayang di dalam undang-undang tentang statistik itu saya belum menemukan klausul tentang kewajiban pegiat statistik memiliki kemahiran terkini. Ya, sayang. Oke. Ya. Nah, oke. Sekarang baru masuk ke menu pertama. Oke ya. Nah, mari kita lihat tentang falsafah dasar sampling. Saya akan mulai dengan sampling. Apa itu sampling? Kemudian 3 fondasi sampling yang harus kita miliki, ya. Jadi sebelum melakukan sampling, ketiga fondasi ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sampling, kita harus tahu ukuran representativeness of sample. Ini bagian filsafat. Kemudian kita harus tahu juga apa ukurannya. Tatkala kita mengatakan, sampel ini representatif. Kepada mahasiswa, sampel Anda representatif. Tapi mahasiswa lain, sampel Anda tidak representatif. Mahasiswa yang lain, sampel Anda kurang representatif. Apa ukurannya? Nah, ukurannya ya. Tolong dicatat baik-baik bahwa hingga saat ini ukuran yang digunakan didasarkan kepada parameter mean. Tuh, ya. Umumnya sekali lagi didasarkan kepada parameter mean. Artinya ini ukuran statistik. Ya. Tepatnya representativeness sample itu diterjemahkan menjadi beda antara sampel mean dan population mean. Itu
Kalau tidak paham ini bagaimana kita bisa mengatakan